Halo teman-teman, ya kembali lagi bersama saya, yang mana kita akan melanjutkan seri pengantar filsafat. Dan disclaimer lagi, ya itu barusan suara motor lewat. Disclaimer lagi kalau saya ada di ruangan yang tidak proper dan semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ya teman-teman. Kali ini kita mau bahas filsafatnya Empedokles. Jadi kemarin kita sudah bahas Anaxagoras, ini kita melanjutkan seri pengantar filsafat, khususnya filsafat Yunani kuno ya. Ya mungkin akan panjang seri ini tapi ya akan kita lanjutkan dan kita sampai di filsafatnya Empedokles. Jadi beliau ini juga ya kurang lebih hidup di zaman yang sama ya dari generasi ke generasi dan ini akan dilanjutkan kembali nanti dengan beberapa tokoh filsuf lainnya yang bakalan kita bahas dan filsafat-filsafat ini saya bungkus dengan penyajian yang cukup apa ya terdengar singkat, namun semoga bisa menjelaskan dengan baik gitu kan. Nah, pertama-tama kita sama seperti pengantar filsafat seri lainnya, saya pengen teman-teman itu membayangkan suatu dunia ini sebagai panggung konser raksasa ya gitu. Kayak bukan raksasa dalam arti linear ya, bukan raksasa yang kayak apa Titan bukan, tapi sebuah panggung besar gitu kan. Yang mana hari ini yang kita lihat gitu kan, kayak air, tanah, api, udara, ya bukan elemen avatar sih ini gitu. Elemen-elemen yang tadi saya sebutkan itu kita bayangkan bukan sesuatu yang hanya sekedar benda mati gitu loh. Tetapi elemen-elemen tadi itu merupakan akar-akar yang sifatnya abadi, yang menjadi dasar dari semua kehidupan, dan inilah yang menjadi pijakan filsafatnya Empedokles. Yang mana dia meletakkan salah satu fondasi yang juga cukup krusial sehingga pada akhirnya tercatat di dalam sejarah perkembangan filsafat itu sendiri. Jadi Empedokles ini mulai perlahan tidak hanya sekedar memikirkan asal-usul alam semesta seperti beberapa filsuf yang sudah kita bahas tadi, tetapi dia juga mencoba untuk memahami dinamika kosmos, yang mana menurutnya ada dua kekuatan utama yang mengatur seluruh alam semesta ini, yaitu cinta atau philia yang menyatukannya dan pertentangan atau permusuhan itu, neikos atau strife. Strife saya ya karena ini monolog agak sulit ya untuk ya mungkin nanti pakai subtitle. Strife yang memisahkannya gitu. Jadi ini kalau kita lihat sebagai konsep yang sederhana ya gitu kan. Jadi ada 4 unsur dan 2 kekuatan besar yang saling berdinamika dalam hal itu. Yang mana dari 4 unsur dan 2 kekuatan tadi itu ternyata mampu menjelaskan hal-hal yang bahkan mungkin sampai hari ini kita masih rasakan gitu loh. Bagaimana ekosistem bekerja, bagaimana masyarakat berkembang, hingga bagaimana jiwa manusia itu mencari keseimbangan di antara keterhubungan dan perbedaan yang ada. Ya kalau kita lihat, kita ini semuanya berbeda ya gitu kan. Lalu Empedokles ini menyebut unsur-unsur abadi itu sebagai earth, air, fire, and water. Yang mana unsur-unsur ini tidak pernah hilang, tapi terus berubah, berubah, dan berubah melalui proses yang bisa kita bilang ada penggabungan, pemisahan, yang mirip-mirip kayak Anaxagoras ya. Tapi di sini mungkin agak lebih detail lagi dari Anaxagoras. Misalnya tanah dan air. Tanah dan air ketika disatukan itu membentuk suatu wadah yang bisa menimbulkan kehidupan. Gitu. Terus udara dan api gitu, melahirkan energi dan semua kombinasi itu bisa menghasilkan keragaman dunia gitu. Terus api dengan tanah ya bisa menghasilkan suatu ya anggap saja mungkin bebatuan, pasir yang dipanaskan dengan api bisa menjadi kaca gitu kan. Dan di sisi lain yang membuat filsafatnya Empedokles ini menjadi satu hal yang cukup istimewa juga itu merupakan dampak ataupun efek dari kehadiran cinta dan strife itu tadi ataupun pemisahan itu tadi ya. Ya mungkin saya akan pakai strife. Strife tulisannya itu STRIFE, ya strife ya gitulah. Yang mana kedua kekuatan ini tidak saling meniadakan tetapi saling melengkapi. Cinta itu menyatukan unsur-unsur, menciptakan berbagai keselarasan dan bentuk kehidupan. Sedangkan strife ini memisahkan, ya merusak ya unsur-unsur yang destruktif
Namun dari kerusakan itu memungkinkan munculnya keanekaragaman yang baru. Jadi dengan perpaduan dua unsur tadi itu menciptakan manusia itu ke dalam pribadi, ke dalam sifat, ke dalam pola, bahkan ke dalam unsur biologis yang sangat beragam. Ada tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek. Ya ini bukan bermaksud body shaming ya teman-teman ya, perlu di note dulu nih, dicatat dulu nih gitu kan. Terus kalau kita bayangkan secara kosmis itu dunia ini bergerak dalam suatu siklus yang abadi gitu kan. Ketika cinta berkuasa, segalanya bersatu di dalam harmoni, di dalam keteraturan, dan ketika strife datang gitu kan, itu yang menyebabkan adanya persebaran, perpecahan, dan bahkan pada akhirnya itu menjadi suatu fase yang menciptakan variasi baru sebelum akhirnya ya kembali bersatu gitu. Nah pada titik ini Empedokles itu menjadi cukup relevan dengan kehidupan dunia modern gitu. Karena di dalam diri manusia, dalam masyarakat, bahkan dalam ekosistem planet kita ini, kita melihat adanya dinamika yang sama, yang mirip-mirip gitu kan. Keterhubungan dan perpecahan, integrasi dan disintegrasi, cinta dan konflik. Dan ada beberapa hal yang perlu kita kaji untuk memahami relevansi filsafatnya Empedokles ini, sehingga kita bisa dapat insight yang lebih menarik lagi ya gitu. Ada 4 hal. Yang pertama itu terkait dengan ekologi atau lingkungan. Yang mana krisis iklim ini merupakan bukti nyata bahwa ketika keseimbangan terganggu, maka kehancuran itu menjadi konsekuensi yang nyata. Udara yang tercemar, tanah yang rusak, air yang tercemar, bahkan energi yang berlebihan itu merupakan contoh strife ataupun kerusakan yang mendominasi nantinya. Namun gerakan tersebut itu menuju ke aspek lanjutan, menuju ke berlanjutan, yang mana energi menemukan solusinya mungkin energi terbarukan, ada konservasi, ada kesadaran kritis ekologis, yang mana ini merupakan wujud cinta yang berusaha memulihkan kembali keselarasan antara alam dan manusia, antara kepedulian dengan efek naif dan kehancuran yang diciptakan manusia itu sendiri. Itu kalau dari aspek ekologi dan lingkungan ya, atau lingkungan. Terus yang kedua, aspek psikologi atau kehidupan pribadi. Dalam diri manusia, kita sering merasakan tarik-menarik antara keinginan, desire untuk menyatu dengan orang lain dan dorongan untuk menjadi berbeda atau berdiri sendiri. Yang pengen-pengen edgy, ingin, wah saya tidak ikut arus yang mainstream misalnya gitu ya kan. Nah, Empedokles ini membantu kita melihat bahwa kedua sisi ini penting gitu. Jadi ketika kita pengen edgy, pengen beda, tidak mengikuti arus utama, tapi di satu sisi juga kita bagian dari kolektif yang sama gitu. Itu kalau kita keseimbangin dan perlu seimbang itu penting gitu loh. Karena keterhubungan memberi rasa akan makna, memberikan rasa akan makna. Keterhubungan ini memberikan kita suatu kesadaran tentang berbagai makna yang hadir dan dinamika yang hadir. Dan perbedaan itu memberikan ruang bagi manusia untuk pertumbuhan. Jadi menjadi terhubung dengan berbagai dinamika sosial yang berbeda-beda itu bukan suatu masalah, tetapi itu menjadi suatu harmoni yang dibutuhkan oleh manusia menurut Empedokles. Lalu selanjutnya yang ketiga di bidang politik dan sosial. Dunia politik ya tentu penuh dengan dinamika, cinta, strife, penuh dengan uh, pengkhianatan ya misalnya, penuh dengan kesetiakawanan gitu. Persatuan nasional, solidaritas, dan kerjasama internasional itu mencerminkan love, mencerminkan cinta, mencerminkan unsur-unsur sosial. Ya kan? Tetapi karena adanya perbedaan ideologi, misalnya perbedaan dari cara pandang dunia itu tadi ya, ideologi kayak, oh saya ini komunis, saya ini liberal, saya ini kapitalis, dan so on and so on, diiringi juga dengan konflik kepentingan dan bahkan hingga muncul perpecahan, itu mencerminkan strife tadi. Yang mana menurut Empedokles itu demokrasi yang sehat itu justru membutuhkan keduanya gitu. Yang mana terdapat suatu kesatuan nilai dasar sekaligus ruang bagi perbedaan pendapat tadi. Ya kita hidup di satu zona yang sama, keterhubungan yang sama. Terus kalau ada perbedaan misalnya si A itu memilih menjadi komunis, si B memilih jadi nasionalis, ya itu ya bukan masalah karena dengan adanya perbedaan itu justru bikin kita berkembang kan. Ya seharusnya seperti itu gitu kan. Tapi ya mungkin pada prakteknya ya banyak juga yang tidak suka dengan perbedaan, tapi ya itu bisa kita bahas di lain waktu. Lalu itu ada yang keempat
berkaitan dengan teknologi dan kehidupan modern. Ya kayak AI, internet itu kan merupakan salah satu contoh lain dari diri manusia itu sendiri gitu kan. Yang mana teknologi-teknologi ini menyatukan manusia di seluruh dunia gitu kan. Seakan ini adalah representasi dari love gitu kan. Tetapi juga menciptakan perpecahan itu sendiri gitu. Yang mana mengandung misinformasi, ketimpangan digital, bahkan isolasi sosial gitu kan, yang itu merepresentasikan stress itu sendiri ya, merepresentasikan kekacauan ya kan, lawan dari love itu sendiri. Nah, Empedokles di sini memberikan kita kerangka berpikir bahwa keseimbangan itu harus dijaga. Jadi bukan hanya sekedar menghindari konflik, ya kan? Kita nggak mau berkonflik, nggak sekedar itu. Tapi konflik di sini juga penting untuk yang namanya menjalankan dinamika di dalam kehidupan. Lalu gimana sih caranya? Ya melalui pengelolaan, gitu kan? Mengelola antara love dan strife itu tadi, mengelola antara cinta dan distopia ya, bisa kita bilang kayak gitu, sehingga bisa menghasilkan yang namanya harmoni yang baru. Gitu. Terus pertanyaan lanjutannya, apa nih yang bisa kita ambil dari filsafat Empedokles ini sebagai acuan tindakan, gitu kan? Nah, seperti yang sempat saya singgung barusan, gitu kan, Empedokles mengajarkannya keseimbangan itu tidak tercipta satu kali dan berlaku selamanya, enggak, tapi itu harus selalu ditumbuhkan gitu, harus terus diperjuangkan. Misal di dalam kehidupan pribadi kita bisa sedikit refleksi, apakah saya sedang ataupun terlalu larut dalam distopia, dalam stres itu, dalam perpecahan, konflik dan ego, atau justru saya itu terlalu tenggelam di dalam cinta, di dalam love, sehingga saya kehilangan identitas saya, kehilangan cara pandang saya karena terpengaruh oleh harmoni sosial, harmoni kolektif misalnya. Dan di dalam masyarakat kita perlu nih menyadari bahwa konflik itu bukan sesuatu yang harus dihapus secara total gitu kan, tetapi dikelola agar menjadi sumber kreativitas gitu kan, yang mana ini berkaitan juga di dalam lingkungan yang mana kita harus bertindak sebagai agen yang memberikan cinta kasih kepada sesama gitu kan. Menyatukan kembali hubungan-hubungan kita dengan bumi, air, udara, dan api ya, elemen-elemen yang disebutkan di awal gitu kan, yang mana sebelum stress ini semakin tidak bisa dikendalikan, yang mana sebelum distopia ini bisa dikendalikan. Jadi kita harus memadukannya, membuat dinamika itu berjalan secara simultan ya, bisa kita bilang demikian. Sehingga ini menggambarkan bahwa filsafat Empedokles ini menegaskan bahwa cinta dan strif ataupun distopia ini bukan musuh, melainkan pasangan kosmis. Jika kita mampu melihat kehidupan sebagai tarian, sebagai seni, sebagai gerak tubuh, maka hal itu merupakan suatu representasi dari gerak tubuh sebagai tarian yang ini ganggu banget dah kenapa brong nih, tolong aja nih ya, astaga. Oke lanjut. Maka kita harus melihat dunia itu sebagai suatu tarian, sebagai suatu hal yang keduanya itu sifatnya abadi gitu. Di antara yang apa ya, yang cinta kasih, kekacauan, ketidakteraturan. Jadi itu tidak hanya saling bereaksi atau reaktif satu sama lain ya kan, tapi berpartisipasi dalam menciptakan harmoni yang lebih baru. Nah, kalau kita kembalikan pada titik awal, kita kembali merenungkan, filsafat Empedokles ini menyiratkan satu pesan yang bagi kita, dan kalau kita kaji secara dalam, akan terlihat semakin jelas gitu. Yang mana hidup manusia itu tidak pernah stabil secara menyeluruh. Empedokles akan menyiratkan suatu pesan kepada kita bahwa manusia itu tidak pernah memiliki kestabilan yang sifatnya pasti. Bahwa manusia selalu berada di dalam pusaran antara cinta yang menyatukan dan pertentangan yang memisahkan. Di satu sisi, kita merindukan juga nih keselarasan dengan keluarga, alam, dengan sesama manusia, dengan pacar, gebetan gitu kan. Namun di sisi lain kita juga menyadari bahwa perbedaan, konflik, bahkan keterpisahan adalah bagian yang tidak bisa dihindari dari kehidupan. Yang ada akan tiada ya, mirip lagu ya kan. Lagunya siapa? Saya lupa, tapi ya awal kan berakhir, ada kan tiada, ya teman-teman bisa cari lah lagu itu. Yang mana Empedokles ini juga seakan berkata kepada kita gitu, jangan pernah berharap
kalau dunia itu hanya dikuasai oleh cinta atau sebaliknya hanya oleh perpecahan. Karena tanpa cinta tidak akan ada kesatuan, tanpa perpecahan pun tidak akan ada keberagaman. Jadi kita perlu mengingat bahwa eh, cinta itu diperlukan karena itu akan menciptakan kesatuan, dan perpecahan itu dibutuhkan karena kita membutuhkan yang namanya keberagaman. Dan justru dari tarian keduanya, dari dinamika keduanya, kehidupan itu ya kembali kepada ritme kosmisnya gitu, ritme alaminya, naturalnya. Nah, dari hal ini gitu kan, kita bisa merefleksikan hal tersebut ke dalam kehidupan kita yang bisa kita bilang lebih dekat ke diri kita gitu. Dalam hubungan antar manusia, ya kita sering merasa terjebak di antara dua kutub. Pengen dekat, namun juga ya kayak pengen mandiri. Ya kita ingin menyatu dengan orang lain, tapi kita juga kadang was-was dan takut kehilangan jati diri kita. Nah, Empedokles itu menjadi cerminan buat manusia. Jadi cinta memberikan kita keberanian untuk terbuka, untuk percaya, untuk membangun ikatan. Namun strife ataupun perpecahan itu memberikan kita ruang untuk menjaga keunikan, membatasi diri atau boundaries, sehingga kita tidak sepenuhnya larut di dalam cinta ataupun terlalu meratapi yang namanya kekacauan. Terus kalau kita implementasikan ke contoh yang paling simple tuh ya kayak di persahabatan kan. Ada masanya kita merasa begitu dekat dan segalanya kelihatan lebih indah gitu. Ketika kita merasa begitu akrab dengan teman kita dan semua hal-hal dengan yang berkaitan dengan teman kita itu terasa indah, terasa wah tidak ada celah gitu. Tapi ya karena perbedaan pandangan, jarak atau konflik kecil yang sering terjadi, Empedokles juga mengajarkan kita untuk melihat bahwa momen itu bukan sebagai akhir gitu. Keindahan, kedekatan itu bukan sebagai akhir dari segala siklus yang ada gitu. Karena dengan dinamika yang ada, keretakan-keretakan itu menjadi sumber kelahiran baru untuk pemahaman kita, pemahaman yang lebih mendalam, pemahaman yang bisa kita bilang melahirkan suatu pemikiran yang lebih mendalam, yang bisa memperkaya hubungan itu sendiri. Dan di tingkat sosial, kita melihat juga hal yang kurang lebih sama gitu. Yang mana satu bangsa selalu berusaha menyatukan rakyatnya di bawah nilai bersama. Ya seakan kayak satu republik menyatukannya itu ada prinsip-prinsip yang sudah ditentukan ya kan gitu. Yang mana persatuan itu merupakan peran dari cinta. Namun perbedaan suku, agama, ideologi atau kepentingan itu sering menimbulkan yang namanya perpecahan. Nah, di dalam kehidupan bernegara, kita cenderung melihat perpecahan sebagai ancaman. Tapi ya tanpa adanya perpecahan itu ya kita bakalan kebingungan juga bahwa demokrasi nggak akan hidup kalau nggak ada perpecahan gitu kan. Karena tanpa perbedaan pendapat, ya nggak akan ada ruang baru untuk ide-ide yang sebenarnya bisa tumbuh secara subur gitu loh. Bahwa kekuatan sejati itu bukanlah menghapus perbedaan kan, melainkan menemukan perbedaan itu dan menjadi kesatuan yang dinamis. Nah, Empedokles itu mengabarkan kepada kita, ya jangan takut dengan pertentangan gitu. Karena dari pertentangan itu lahir kesempatan untuk memperbaharui diri, untuk menemukan harmoni, dan menciptakan tingkat yang lebih tinggi tentang pengalaman kita dalam bernegara. Selanjutnya kita akan melihat refleksi dari filsafat Empedokles ini dengan alam, ya kan? Bahwa ini akan berkaitan dengan bagaimana alam itu berinteraksi dengan kita, gitu kan? Kita sering memperlakukan bumi itu seolah-olah bisa dikuasai, bisa dieksploitasi, bisa dipisahkan tanpa ada batasan yang jelas gitu loh. Dan itu adalah dominasi yang mana merupakan representasi dari kekacauan ataupun pemisahan yang mana itu berkaitan dengan konsep strife tadi. Memisahkan diri manusia dari jaringan kehidupan yang lebih luas itu tadi merupakan salah satu bentuk yang seharusnya itu kita kaji lebih jauh gitu loh. Nah, dengan berbagai fenomena termasuk krisis iklim yang terjadi hari ini, itu kan merupakan panggilan kepada manusia agar kembali pada cinta, agar
kembali menyerukan yang namanya harmonisasi gitu loh. Kalau misalnya harmonisasi ini seakan dilupakan, itu kan malah menciptakan ketidakseimbangan, ya kan, menyatukan diri dengan ritme alam, membangun hubungan yang lebih harmonis dengan tanah, air, udara, dan api. Empedokles tuh mencoba gitu kan, mencoba untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh bahwa keempat akar itu, keempat elemen itu merupakan dasar dari kehidupan. Nah, jika manusia merusaknya, ya itu sama aja gitu kayak kita ngerusak diri kita sendiri. Dan kita perlu bertanya gitu, apakah tindakan sehari-hari kita itu mencerminkan strife yang memisahkan atau justru cinta yang memulihkan? Dan fakta di lapangan, alam kita itu mengalami banyak sekali kehancuran dan banyak sekali kekacauan dari eksploitasi ke eksploitasi, sehingga ya filsafat Empedokles ini menjadi begitu relevan karena menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara cinta dan kehancuran. Selanjutnya, ini yang berkaitan lebih dalam ya, tentang eksistensial. Filsafat Empedokles ini membuka ruang kontemplasi kita sebagai manusia ya, tentang keberadaan manusia itu, yang mana Empedokles percaya bahwa jiwa manusia adalah jiwa yang penuh dengan pengembaraan, yang terus bereinkarnasi melewati berbagai bentuk kehidupan. Nah, mungkin kita tidak harus memahami secara literal ya, tapi kita perlu melihat di balik kebenaran fakta tersebut menyimpan suatu simbolisme, yang mana kita semua sedang menjalani perjalanan panjang, melintasi siklus cinta, perpecahan, pembentukan, dan pembubaran. Jadi kesatuan dan keterpisahan, sehingga hidup bukanlah garis lurus menuju suatu tujuan akhir gitu kan, melainkan sebuah lingkaran kosmis yang terus bergerak. Dan jika kita mengambil satu pesan yang seharusnya itu hasil dari refleksi kita terhadap filsafat Empedokles ini, itu merupakan satu pijakan yang perlu kita pegang ya. Yang mana kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus menyeimbangkan antara cinta dan perpecahan, antara suka dan duka gitu. Sehingga kita tidak sekedar melawan arus secara keseluruhan, dan kita juga tidak ikut hanyut secara keseluruhan, tapi menjadikan keduanya sebagai acuan ataupun pembelajaran yang menuntun kita untuk memahami keseimbangan tentang hidup.